Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kehidupan manusia kalau ditinjau bahwa manusia itu makhluk sosial, tentunya membutuhkan aturan-aturan sosial. Dan aturan sosial itu dinamakan negara. Kehidupan manusia kalau ditinjau bahwa manusia itu makhluk Tuhan, tentunya manusia membutuhkan aturan-aturan Tuhan. Dan aturan-aturan Tuhan itu dinamakan agama. Agama tanpa negara tidak akan maju. Negara tanpa agama akan acak-acakan. Dengan demikian negara dan agama harus sejalan, dibangun oleh manusia yang berada di negara itu sendiri. Bagaimanapun manusia di negara itu mau membangun agama, negaranya harus kondusif. Bagaimanapun manusia akan membangun negara, agamanya pun harus mantep. Kalau di sebuah negara akan membangun negara kemudian tanpa memakai agama, negara akan acak-acakan, korupsi menjadi-jadi, perzinahan di mana aja, mabok di mana aja. Dulu mah yang mabok cuman di grogol doang, lah sekarang mah di sepatan. Lah dulu mah zina itu cuma di Cililitan, sekarang yang zina di depan rumah Haji Nasir. Kambingnya pada zina melulu. Nah ini agama tidak akan maju, mandul agama kalau negara tidak kondusif. Kalau sekarang saya cerita agama dan negara di Indonesia lagi lagi bahaya sebenarnya. Tetapi yang jadi polisinya agamanya Islam, yang jadi TNI-nya agamanya Islam. Yang namanya agama Islam pasti pakai aturan agama. Ketika polisi melihat dirinya beragama, pasti nuraninya ada. Tapi kalau polisi melihat negara, nuraninya hilang. Lah sama TNI juga. Ketika kembali ke dirinya bahwa dirinya beragama Islam, pasti bernurani, artinya melihat bukan sekedar dunia tapi melihat setelah mati, pasti melihat akhirat. Tapi kalau melihat dunia, agamanya hilang, acak-acakan. Nah dengan demikian ibu-ibu, bapak-bapak, setelah kita melaksanakan tugas kita, nyolokin yang di rumah, nyolokin yang di rumah Pak Haji, ketawa. Udah selesai tugas kita, tinggal mereka yang di atas lagi main. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada kecurangan, amin. Mudah-mudahan jujur dan adil, mudah-mudahan tidak ada ekses-ekses, penuh kedamaian dan keamanan untuk bangsa dan negara, lebih-lebih agama. Amin ya robbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lupa saya nggak bisa bahasa Indonesia sebenarnya mah. Kok jadi bahasa Indonesia? Nggak, ganti Sunda aja. Sunda jadi sekarang ganti. Tadi lupa itu kenapa bahasa Melayu saya ya. Ya kayak di Jakarta aja. Ke bawah Haji Nasir nih. Jadi Sunda aja. Nah,
bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu adalah masjid. Ieu imah. Belah ditu balai desa. Belah mana balai desa? Balai desa, kantor polisi, polsek dan ramil koramil, rumah, masjid, majelis taklim terbuat sama, dibuat dari semen, batu bata, pasir, genteng, besi dan lain-lain sebagainya. Tetapi setelah wujud menjadi bangunan berbeda. Hati nurani kita menunjukkan sendiri, ini adalah rumah, pasti tempat tinggal. Ini adalah kantor balai desa, pasti buat manggaple. Ini adalah kantor polisi, pasti isinya setan melulu. Ini TNI, kantor apa tadi? Koramil, isinya jin melulu. Ini masjid, oh berarti ini peruntukannya untuk main tenis meja. Hati kita kan pasti, oh kok begitu? Bukan. Ini masjid berarti peruntukannya untuk main remi. Bukan. Ini peruntukannya untuk ngobrol. Bukan juga. Tapi suka ngobrol tapi dia di masjid. Berarti blow on nih orang ya. Dia tahu masjid bukan untuk ngobrol tapi suka ngobrol. Goblok nih orang ya. Ini masjid peruntukannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masuk ke polsek berarti setan melulu tuh. Isinya setan, bukan polisinya yang setan, bukan. Maksudnya isinya yang biasa ditangkap berarti kan setan. Berarti setan, sebab yang mabok tangkap berarti kan setan. Yang zina tangkap, yang judi tangkap. Cuman yang suka nangkep setan kan setan. Tipenya maksudnya. Lu mau blow on lu. Tipenya tipe setan. Tapi polisi mah bukan setan. Dia mah manusia yang bisa menaklukkan setan. Gua hebat kan? Pakai wirid dia. Pakai wirid. Mantul ke dia juga. Yang jelas bukan begitu. Ada peruntukannya. Dengan demikian malam ini kita kumpul di sini untuk meresmikan masjid ini. Disebut gunting pita. Tapi saya enggak ada guntingnya, enggak ada pitanya Pak Pol di sini. Guntingnya kagak ada, pitanya juga kagak ada. Ini Haji Nasir pembohong berarti ini. Lah saya kesini ini janjinya gunting pita. Pitanya nggak ada, guntingnya nggak ada. Zaman Pak Harto kan harus ada pita, harus ada gunting. Guntingnya dari emas. Nah ntar gunting pitanya emasnya dibawa. Kemarin saya gunting pita, guntingnya nggak tajam. Mau dibayar buat apa gunting nggak tajam begitu? Udah mending ditusukin ke Haji Nasir aja guntingnya. Nah jadi malam ini kita kumpul di sini bukan untuk peresmian, untuk melihat masjid aja kali ini ya Pak ya. Ya bukan. Diresmikan setelah dibangun 7-8 tahun dan selalu konsultasi ke rumah. Konsultasinya bukan konsultasi apa-apa, konsultasi tentang kiblatnya, tentang biayanya. Sebab banyak masjid yang dibiayai oleh
biaya-biaya yang enggak bagus. Seperti tukang main koprok. Udah kemarin di Sepatan tuh kan ada tukang main koprok menang, di kemasjidin kemenangannya. Nah jadi masjid. Nah, kayaknya ini juga begitu nggak Pak Haji? Nggak ada. Iya awas lu, bocor lu masjidnya. Bukan sekedar bocor di dunia. Kalau bocor di dunia Pak kita bisa ganti. Tapi ini kan bocornya bocor nanti di neraka. Masjid ini kan hanya perlambang, lambang tempat ibadah. Wudi'a lil sholah, wudi'a lil ibadah. Tetap aslinya ini adalah sebuah bangunan yang akan menjadi kapal, yang akan menjadi kapal untuk menyelamatkan manusia-manusia, orang-orang kampung apa di sini? Sangiang. Orang Sangiang apa? Sangiang gede. Nah, ceritanya begini. Kiamat. Udah kiamat nanti mahsyar. Dah mahsyar timbang amal. Kalau amal yang bagus miring ke kanan. Polisi timbang. Ke kiri dia. TNI sama ke kiri juga. Haji Nasir timbangannya godek-godek dah. Nggak mau ke kanan, nggak mau ke kiri. Malaikat bingung kemana gitu. Haji Pendi timbang tetek dia begini nih. Seri, jadinya seri. Nggak ke kanan, nggak ke kiri. Sebab dia mah kebagusannya ada, kejelekannya juga banyak. Lah, jadi tetek. Yang ke kiri timbangannya jelas neraka dah. Yang godek-godek belum jelas. Haji Nasir belum jelas. Abu-abu dia. Tahun nomor 1, tahun nomor 2 abu-abu dia. Pokoknya dia mah gak tahu negara, yang penting kambingnya laku dia mah. Urusan negara, urusan orang dah. Nah, Haji Pendi mah lempeng begini nih. Kata malaikat sini diliji, sini. Kenapa? Ini timbangan lurus, yang ke kiri mah kan jelas ke neraka tuh. Yang godek-godek belum jelas dah itu mah dah. Nih Haji Pendi lu mah jelas tuh, kan lempeng. Nah, milih lu, mau ke neraka apa mau ke surga terserah. Terserah. Jadi diserahin, dia mau masuk surga juga silakan, mau masuk neraka juga boleh. Ini orangnya nih. Ini orangnya. Boleh dia mah. Silakan, karena lempeng begini kata malaikat, mau ke surga juga boleh, ke neraka juga boleh. Cuman karena waktu di dunianya sering bohong melulu dia mah. Nah jadi banyak dosa-dosa bohong. Orang bohong kan nggak percaya orang. Orang bohong mah nggak percaya, kalau iya enggak, kalau enggak iya. Itu orang bohong. Besok berarti nanti berarti besok. Orang bohong kan begitu. Tarsok. Itu orang bohong. Nah ini juga sama. Dia punya pemikiran ke surga boleh, ke neraka boleh, tapi kan belum tahu surga, belum tahu neraka. Sama malaikat sini. Saya mau ke surga, oke, ke neraka oke, cuma belum tahu yang namanya surga kayak gimana. Oh, kata malaikat, merem dulu dah. Merem dia, dikasih gambaran surga. Masya Allah. Istana-istana, kendaraan-kendaraan, buah-buahan, pakaian, mahkota dan lain sebagainya. Apalagi ada widadari cantik. Ayo cantik, kecantikannya kalau bidadari ngeluarin kelingkingnya ke dunia itu matahari malu, jadi surem. Bidadari itu kalau dia netes air liurnya ke laut, laut jadi manis. Nah kecantikannya luar biasa. Saya pribadi, kalau Haji Pendi yang nunggangin dia nggak ridho saya mah.
Lah kagak ridho atuh. Yang naikin bidadari begitu cantiknya yang mau nunggak gini kayak gini. Udah saya mah demo nanti di akhirat. Gak boleh malaikat itu. Waduh sembarangan aja. Udah tahu. Kata Haji Pendi, udah tahu saya surga begitu. Sekarang neraka. Merem lagi kata malaikat. Merem. Kasih gambaran. Yang namanya api luar biasa. Kemudian itu kala terbuat dari api kala jengking, kelabang, ular. Berbagai siksaan merinding dia. Langsung udah malaikat cukup. Nah, kata malaikat, udah tahu kan surga? Tahu. Neraka? Tahu. Karena di dunianya sering bohong, dianggap neraka itu pasti surga itu pasti neraka. Nah, kata malaikat, gimana pilihan surga apa neraka? Neraka. Masuk. Kata malaikat itu beneran, ya udah. Sebab dalam benak hatinya pasti malaikat bohong nih. Jadi bohong di dunia itu ke bawah ke akhirat. Nah, ibu-ibu suka bohong, ngebohongin suami, ngebohongin anak, ngebohongin tetangga, itu ke bawah nanti ke akhirat. Suami juga ngebohongin istri, jarang sih suami mah ngebohongin istri jarang. Kalau enggak ngemadu mah. Nah, itu nanti ke bawah ke akhirat. Apalagi polisi, wah raja bohong dia. TNI juga sama. Kiai juga sama, yang Kiai Golkar mah sama. Wah, udah bohong semua dah. Ya, mudah-mudahan maksudnya kita jangan bohong, maksudnya begitu. Ya, sebab bohong itu ke bawah ke akhirat. Ini contohnya Haji Pendi. Akhirnya dia kan ke bawah tuh ke akhirat. Kata malaikat, pilih yang mana, Ji? Neraka. Sebab pasti bohong nih malaikat. Neraka berarti surga nih. Ya tuh kalau mau ke neraka mah ya dilempar ke neraka. Kok panas gitu ya. Jadi ke neraka dulu Haji Pendi ini. Maaf ya Pak Haji ya. Kulum. Masuk ke neraka. Aduh, udah dah ditinggal lagi sama malaikat. Kalau nggak ditinggal kan bisa minta tolong malaikat. Ini mah ditinggal lama dia di neraka. Nah, udah beberapa bulan baru ada malaikat lagi ke situ. Malaikat tolong, ini saya angkat. Kenapa? Kan kemarin juga kan ditawarin mau ke surga apa ke neraka. Kok maunya neraka? Kirain malaikat bohong. Sembarangan lu, kata malaikat. Mohon saya diangkat, katanya mohon. Akhirnya diangkat juga sama malaikat. Nah udah diangkat gini mau kemana? Ke surga. Kan kamu milihnya ke neraka. Tapi saya mau nuntut amal-amal saya. Kan amal saya ada yang bagus. Waktu ditimbang kan sama. Jadi saya amal bagus saya mau saya ambil untuk ke surga. Oh kata malaikat, ke surga dan ke neraka bukan pakai amal, tetapi pakai keadilan Allah dan ridho Allah. Sampaikan kepada Allah tuh bahwa saya ini udah mau ke surga. Akhirnya malaikat tetap nyampe juga ke Allah. Allah kan maha segala-galanya. Siapa itu Haji Pendi? Kata malaikat, Allah lebih tahu. Oh ini mah durek. Betul, durek itu duda torek. Iya nggak laku-laku. Akhirnya tapi kata Allah, ya udah bersihin dah, kesorgain dah. Nah dikesorgain juga akhirnya mah. Cuman karena pembohong tetap ke neraka dulu. Iya ke neraka dulu tadi. Masya Allah pengen ke neraka lagi loh. Nah, ada yang ke surganya cuma sekejap mata, ada yang ke surga terbang, ada yang ke surga lari, ada yang ke surga jalan, ada yang ke surga jalannya pelan ngeson tapi sampai. Nah ini mah orang sangyang besar, orang sangyang besar begitu ditimbang sangyang gede ya, sangyang gede begitu ditimbang, klek, hampir ke kiri. Ustadznya juga ke kiri sama, ustadznya ke kiri. Ustadznya ke kiri karena
Dia kemarin milih partai PDI dia. Ada lagi yang Golkar. Ya sama partai atuh. Begitu-begitu juga PDI, Golkar, ya PKB sama. Kulitnya doang yang berbeda. Dalamnya sama. Neraka semua. Nah, ibu-ibunya ditimbang hampir kiri semua. Orang sangyangnya hampir ahli neraka semua. Bloon ya? Iya, Masya Allah. Muadzinnya juga ke neraka, pengen dibayar melulu. Tukang adzan. Wah. Akhirnya ngegulung dah, numpuk di pinggir neraka. Kata malaikat, pada ngapain lu sih orang sangyang? Hah? Ini di pinggir neraka, lu ke neraka juga kagak mau, kata orang sangyang. Emang kenapa? Panas. Iya emang neraka mah panas, lu ke neraka kagak. Kalau gak mau ke neraka tuh ke surga aja, nggak kelihatan jalannya, nggak kelihatan jalan ke surga. Kemana ke surga? Itu jalannya nggak kelihatan. Orang kan kalau amannya jelek, jalan ke surga nggak kelihatan. Suruh kasih malaikat udah pada ke neraka aja, kagak mau saya. Lihat buku-bukunya semua, sholat mah ada cuman nggak khusyuk. Ada ustadznya juga kadang-kadang sholatnya nggak khusyuk. Kodoan lagi subuhnya, ya subuhnya kodoan sekali-sekali. Wah, ini ceritanya kurang bagus. Ke neraka juga nggak mau, ke surga nggak kelihatan jalan. Akhirnya kata malaikat, di sini mau pada ngapain? Saya nunggu kapal. Kapal apa? Ini apa mereknya ini? Masjid namanya? Sirojul. Wah mantap. Saya lagi nunggu kapal Sirojul Anwar. Oh, kata malaikat sebentar lagi dah. Bener datang. Keneknya Haji Nasir. Iya keneknya. Masya Allah. Ternyata Haji Nasir itu jadi kenek bawa buku dia. Lah bawa buku. Di absen. Di absen. Ibu Noni masuk. Sebab dia ngasih 10 sak. Masuk. Tuh. Ibu Eti masuk. Dia 9 sak. Masuk. Oh, Sarwiti masuk. Di absen sama Haji Nasir. Yang ngasih ke sini ya 10 sak, 20 sak. Yang paku, yang pasir, pokoknya nitipin uangnya. Yang 1.500.000 ada daftarannya di Haji Nasir semuanya. Ada ikut. Kalau yang gede di dalam, yang kecil di luar, yang 100.000 mah di pinggir sini nih. Panas dia nanti. Ya tapi ikut. Betapa sedihnya ibu, bapak ketika kapal ini maju membawa muatan yang di dunia dulu pernah menyumbangkan. Ada beberapa warga sini enggak ikut nyumbang, amalnya jelek. Ini kan buat amal yang jelek. Amal yang bagus bahkan udah duluan ke surga. Timbang amal bagus duluan, timbal bagus duluan, udah. Yang jelek sekali kan ke neraka. Ini mah yang ada bagus itu juga, cuman ke surga nggak tahu jalan dia. Akhirnya kan nunggu kapal, karena ada daftarannya, enak masuk kapal. Tinggal ibu bapak yang enggak nyumbang ke sini, ngeliatin kapal jalan, emang nggak sedih? Emang nggak sedih? Bayangin sama ibu. Ada yang suaminya ikut, ibunya kagak. Coba. Ada yang ibunya ikut, suaminya kagak. Ada yang anaknya ikut, ibu dan bapaknya kagak. Lu cong. Lu ikut saya mah dulu nyumbang. Dari mana uangnya dulu? Saya kan waktu itu dari pabrik saya sumbangin. Makanya dulu ibu saya nasehatin, "Ma, sumbangin ke sono." Kata ibu kan jangan. Nah, akhirnya kan ibu nggak ikut, anaknya ikut, ibu sama bapak nggak ikut. Bayangin nanti di akhirat seperti itu. Masya Allah. Aja berangkat. Yang ini makan nggak berangkat, yang nggak nyumbang mah ketinggalan dia. Nangis dia tinggal nangis. Berangkat. Mantep Haji Nasir.
Jadi kenek dia keliling di dalam. Awas, hati-hati, pegangan, jangan sampai jatuh loh. Bentar lagi kita sampai ke sorga. Wah, mantep Haji Nasir, ceramah dia di dalam kapal. Wow, Murjan supirnya aduh, masya Allah, mantap dah. Dengan kru kapal yang lain berangkat. Sampai di tengah-tengah neraka, bocor neraka. Kata Haji Nasir, kenapa ini panas amat? Hah? Bocor bos. Wah, kata Haji Nasir, ini gimana nambalnya? Ini gak ada tukang tambal, bocor. Coba lihat. Waduh, semua kaget, bocor. Ternyata ada rembesan uang DPR. Bocor. Kapal tuh gak boleh sembarang. Ada uang DPR. Masya Allah. Ada dikit kan? Nggak ada. Begitu dilihat kebocorannya, nah kalau ada uang dari DPR itu kan bocor. Dari pemerintah juga bocor, sebab nggak ikhlas. Jangan suka diinsyurkan ke pondok pesantren uang DPR, jangan, untuk jalan aja. Kalau bisa kasihkan polisi aja dah. Iya, jangan suka ditempelin di pondok pesantren, majelis taklim, masjid. Nah, masjid yang mulus mah insya Allah berangkat menuju surga. Inilah keuntungannya. Ibu dan bapak membayangkan, bisa membayangkan kelak di akhirat, ngandelin amal kita, amal apa, tetapi ngandelin ini nih, satu bangunan masjid. Ibunya di rumah, bapak di rumah, tapi ada orang masuk masjid tahajud, dia di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangin ibu, seseorang masuk masjid, dia tahajud di masjid yang kita bangun. Kita ikutan bangun di masjid itu. Orang yang tahajud udah jelas dapat pahala, dan dia tahajud di tempat yang ada uang kita di situ, itu kita dapat bagian. Ibunya bisa kerek, tahu kerek nggak? Tidur. Orang sini makan kereknya begitu. Kerek itu kan bagaimana apa namanya, ada yang di benak hatinya. Kalau orang yang ahli Quran nih, tidur dia gundamnya, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan. Nah, kereknya, gundamnya orang ahli Quran, pasti Quran. Kalau ahli sholawat, dia tidur balik ke sini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala. Nah, ahli sholawat. Nah, ahli zikir, dia tidur gundam dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, kalau Haji Pendi misalnya gundam nih, jahe sebab pikirannya lagi jahe. Nah, kalau polisi dia kerek, trit priwit yang keluar. Nah, macam-macam, hati-hati itu. Apa yang ada di benak hati kita. Nah, yang ngerinya ketika kita sakaratil maut, ini yang paling ngeri. Apa yang ada di hati kita akan timbul. Apa yang ada di hati kita akan timbul. Orang yang biasa baca Quran meninggal, cabut nyawa, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basir. Cabut nyawanya sama malaikat. Inna ja'alna, terus cabut Quran. Mantap.
Mantep, baca apa aja? Alif lam mim tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin am yakunu aftarahu bil lakum bagal tunzirakum ma ta'um min rabbil. Cabut nyawa, mantep. Quran. Lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha, cabut nyawa, mantep. Lagi baca tasbih, subhanallah, 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 cabut nyawa, mantep. Wah, mantep dah. Nah ini jahe jahe jahe. Silakan, udah hilangin, jangan jahe-jahe begitu. Ini bahaya nih, ini gambaran aja, hati-hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali lagi, Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah mengutus rasul setiap saat yang dibutuhkan. Rasul terakhir adalah Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang membaca la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah tidak akan jadi imannya. Bisa jadi iman serta sempurna ketika orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika sudah ikrar tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kita harus mengikuti aturan-aturan Allah yang diinstruksikan kepada Kangjeng Nabi. Percaya kepada ma akhbarobi, apa yang diberitakan oleh Kangjeng Nabi. Di antara berita Kangjeng Nabi yang zohir ini syariat, dan yang gaib itu adalah tentang kubur, pertanyaan kubur, siksa kubur, dan kenikmatan kubur. Kita harus percaya adanya timbangan, adanya jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian ada surga dan neraka. Kita belum sampai ke wafat, ke mati, kita sedang hidup sekarang, dan hidup ini harus pakai aturan apa yang dibawa oleh Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hidup tidak akan lama. Bahkan seputar pemilihan umum ini, ketua PPS-nya yang meninggal sudah 300 lebih. Ini mah mau jadi raja sampai malah lodar jelema. Nek jadi raja para raeh nu ngitungan suara malodar. Lu kumaha coba eta? Wallahu alam. Yang jelas mati mah bukan karena itu, mati mah ajal. Makanya jangan suka suuzon. Mati ma iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Semua ajal. Ada orang sehat meninggal, ada orang sakit enggak mati-mati. Banyak kakeknya sakit di rumah sakit umum, cucunya minta air sama saya. Kiai minta air, baca apa kakek sakit, katanya udah rumah sakit. Wah, udah nggak tahu, nggak kenal apa-apa. Mohon dah Pak Kiai, kalau udah nggak ada apa-apanya udah diberesinnya kayak malaikat aja gua. Lu minta air blon lu. Iya katanya udah diberesin aja dah. Pokoknya mah bagaimana Allah aja ya. Nih, kasihan banget. Boleh nggak ke rumah dulu, kata dia. Boleh dah, nggak apa-apa. Rumah dulu, saya nanti baru dari rumah ke rumah sakit. Iya, sampai rumah bukan kakeknya yang meninggal, dianya yang minta air, yang mati. Itu banyak terjadi kan begitu. Nah, kalau emang orang tua kayak ini mati mah wajar lah. Udah tua begini atau ribet di dunia juga. Ngapain? Tapi kan ajal. Ada yang masih muda mati, yang tua masih seger dan lain-lain sebagainya. Jangan suuzon, tetap mati mah bukan kelaparan, mati bukan jatuh, mati bukan tenggelam, mati mah ajal. Ini tauhid. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yakini Allah itu adalah Tuhan kita, yakini Muhammad itu adalah Rasulullah, dan kita harus mengikuti apa aturan Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tinggal berapa hari lagi kita akan melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Menurut ahli hisab, saya ngitung juga jatuhnya menurut hisab Qotis Sulam Munairen hari Senin 6 derajat 24 dakikoh. Tetapi ini mah hitungan hisab. Adapun nanti ibu bapak dengarkan, perhatikan informasi berita dari pemerintah.
sekedar hitungan jatuh hari Senin. Puasa setahun sekali, coba 1 bulan. Halo Haji Pendi, mah Haji Pendi puasanya sering. Begini juga, makanya nggak gemuk kelihatan kan? Nggak gemuk, dia sering puasa. Hebat ya. Dulu saya kasih wirid supaya gagah 40 hari. Wirid nih Haji Pendi, ya oke, wirid 40 hari supaya ditembak ngebul.